Hai Sobat HU, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mau join untuk live IG pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan health talk melalui live IG dengan pembicara DRG Yeni Puspitasari, SPPM, dan dengan host DRG Ahmad Nurrahman. Kepada Dr. Ahmad, saya persilakan. Selamat siang, Halo, selamat Dr. siang, Ahmad dan Dr. Aisyah. Yeni. Selamat siang. Ya, baik. Sudah bisa dimulai, J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang yang saya hormati Mbak Alicia dari Rumah Sakit Husada Utama dan Dr. Gigi Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut yang berpraktek di Rumah Sakit Husada Utama. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ahmad Nurrahman, Dr. Gigi umum pada Rumah Sakit Husada Utama. Saya sebagai host di sini, kita akan berbincang atau health talk mengenai rongga mulut cerminan kesehatan tubuh kita dengan narasumber Dr. Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut di Rumah Sakit Husada Utama. Baik dok, kita langsung saja ya dok ya. Nah, ini izin ya dok, saya pertanyaan dulu. Boleh. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan rongga mulut cerminan kesehatan tubuh kita dok? Baik, ya terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, memang tema kali ini tentang kesehatan rongga mulut ya dok ya. Jadi dokter Ahmad sudah menanyakan apa yang dimaksud dengan rongga mulut merupakan cerminan kesehatan tubuh kita. Nah, sebelumnya kita membahas tema itu dok, kita kenalan dulu nih sama rongga mulut kita nih ya. Jadi rongga mulut kita itu merupakan salah satu organ yang kompleks nih ya. Karena terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan keras ya, yang kita ketahui seperti gigi, tulang penyangga, tulang rahang ya. Kemudian ada juga jaringan lunak ya, seperti lidah, mukosa bukal, bibir, gusi, nah seperti itu. Nah, yang kita tahu ini ya, rongga mulut itu fungsinya hanya untuk makan, minum gitu ya, terus untuk berbicara, untuk menelan. Padahal dok ya, rongga mulut kita itu juga bisa berfungsi ya, menyampaikan informasi penting terkait kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, makanya kenapa kok ada istilah rongga mulut adalah cerminan dari kondisi tubuh kita, karena memang banyak sekali penyakit-penyakit ya yang awalnya itu munculnya berasal dari rongga mulut atau manifestasinya itu munculnya itu dari rongga mulut dulu, seperti itu dok. Itu yang dimaksud seperti itu yang dimaksud kenapa kok rongga mulut itu disebut cermin gitu ya, cermin bagi tubuh kita gitu. Oh gitu, siap. Wah jelas sekali ya dok. Terus kemudian kenapa sih kok misalnya dia itu alasannya itu yang kenapa kok dia itu sebagai cermin itu alasannya itu apa dia bisa mendeteksi ini ada penyakit sistemik atau bagaimana dok? Mohon penjelasannya dokter. Baik. Ya, gimana sih caranya kok tubuh rongga mulut kita bisa jadi cermin gitu, bisa memberikan informasi penting terhadap kesehatan gitu ya, Dokter Ahmad ya. Nah, Ya. ada beberapa alasan dok, kenapa kok rongga mulut kita itu bisa memberikan informasi penting terkait kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Yang pertama dok ya, rongga mulut itu merupakan ya pintu atau gerbang utama masuknya mikroorganisme ya, seperti bakteri, kuman, virus, parasit, jamur, seperti itu dok. Jadi rongga mulut itu merupakan gerbang utama kita. Melalui apa? Melalui makan, minum, udara, ataupun kontak langsung. Ya, sebenarnya dok, ketika tubuh ini terinfeksi suatu kuman gitu ya, katakanlah virus gitu ya, tubuh kita ini dia mempunyai sistem pertahanan tubuh untuk melawan si virus tadi. Tapi ya,
Karena virus ini, misal rongga mulutnya ini kotor, ya, mohon maaf, kotor dalam artian banyak karang gigi, banyak gigi berlubang, banyak gigi hilang yang tidak diganti, gitu ya. Jadi virus ini yang tadinya bisa ya apa namanya dilawan oleh tubuh kita menghinggap ya dok apa namanya dia itu menetap gitu ya suka karena kondisi rongga mulut kita itu kotor gitu ya. Sedangkan mikroorganisme itu kan suka tempat-tempat yang dia itu apa namanya memungkinkan untuk dia berkembang biak gitu. Jadi apabila rongga mulut kita kotor ya otomatis akan memperparah kondisi Mohon izin dok, awalnya tuh di rongga mulut. Mungkin orangnya nggak nyadar nih, eh, aku loh nggak kena apa-apa, aku tuh cuman ada gejala di rongga mulut seperti gigi goyang, bau mulut gitu ya, gusi berdarah atau gusinya bengkak-bengkak. Ternyata ketika dicek ya, ini pasien menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, seperti itu. Terus yang kemudian yang ketiga dokter, rongga mulut ini ya dok ya, seperti yang saya katakan di awal itu sangat kompleks dok ya. Jadi ada beberapa penyakit ya, misal padahal itu sariawan cuman biasa, aduh sariawan biasa kita katakanlah. Tapi dia sudah lama, sudah setahun nggak sembuh-sembuh gitu ya, sudah diobati pakai obat A sampai Z nggak sembuh-sembuh. Ternyata kondisi yang dialami itu merupakan keganasan atau kanker gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ya dok ya, yang kadang itu kurang diperhatikan atau kurang disadari oleh masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang keempat dok ya, kondisi rongga mulut ini ya dok, dia juga bisa mencerminkan apabila tubuh kita itu memiliki gangguan pencernaan. Ya, apabila ini misal contoh, pasien memiliki gangguan halitosis ya dok ya atau bau mulut gitu ya, atau misalnya pasien datang dengan kondisi rasa rongga mulutnya itu seperti terbakar gitu, padahal ketika dicek itu nggak ada apa-apa dok, nggak ada kelainan, nggak ada luka, nggak ada sariawan gitu ya. Namun ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pasien ini mengalami kelainan atau penyakit GERD ya, atau gangguan peningkatan asam lambung yang yang menyebabkan pasien ini reflux ya, sehingga asam lambungnya itu naik ke rongga mulut. Nah, seperti itu, Dok. Jadi, emang banyak sekali, Dok, penyakit-penyakit yang bisa dilihat atau gejala awalnya itu dari rongga mulut gitu, Dok. oh gitu, jadi bisa kelihatan semua ya dok ya dari rongga mulut itu. Oh iya dok, tadi bincang-bincang nih, apalagi kan yang terdekat ini kan eh, apa namanya mau mendekati bulan Ramadan nih dok ya. Nah ini ada stigma nih yang terjadi di masyarakat dok. Kalau misalnya bau mulut kita itu di dunia itu diganti dengan baunya minyak kasturi. Nah itu banyak sih yang mengatakan seperti itu. Tetapi menurut pandangan dari panjenengan sebagai dokter gigi ahli mengenai halitosis yang terjadi ketika puasa, apakah memang normal seperti itukah ataukah memang ada penyebab lain, misalnya seperti apa gitu dok, mohon arahannya. Oke. Baik, ya memang ya dok ya, kita sebagai muslim itu kan ada istilah nggak usah takut kalau bau mulut waktu puasa, karena kan itu nanti di surga baunya seperti bunga katsuri, seperti itu ya dok ya. Nah ini yang perlu diperhatikan nih ya, buat teman-teman health talk sekalian ya. Tidak semua bau mulut itu sifatnya itu fisiologis atau normal ya. Mungkin pada beberapa orang yang normal ya, ketika dia puasa ya, kemudian dia bau mulut itu wajar ya. Karena apa? Karena kita selama 8 jam itu tidak konsumsi makanan, kita tidak minum ya. Sedangkan ya, kita tahu ya kalau hampir 80% ya tubuh kita itu terdiri dari air gitu ya. Salah satunya juga air itu merupakan bagian penting dari rongga mulut ya, itu untuk memproduksi saliva atau kelenjar liur ya gitu. Nah, kalau
misalnya kita selama puasa itu konsumsi airnya itu berkurang, otomatis produksi kelenjar salivanya ya, produksi air liurnya itu juga berkurang. Nah, apa akibatnya? Akibatnya itu nanti konsistensi dari air liur itu akan menjadi lengket, dok. Jadi lebih kental gitu. Nah, pada kondisi seperti itu, nah mulut kita nih ya dok ya, rongga mulut kita tuh sebenarnya nggak bersih-bersih amat dok. Walaupun kita tuh rajin ke dokter gigi, kita tuh rajin gosok gigi, ternyata rongga mulut kita ini dok, dia itu penuh dengan mikroorganisme atau kita biasanya sebutnya itu flora normal dok. Nah, tapi dalam kondisi kalau kita itu sehat, flora normal ini nggak akan ada masalah dok, ya. Dia nggak akan menyebabkan gangguan, ya. Nah, karena ada mikroorganisme itu dok, akhirnya karena rongga mulut kita itu kalau kurang saliva ini kondisinya asam, ya. Nah, itu ada peran dari si mikroorganisme itu dok, sehingga menyebabkan mulut kita tuh bau gitu. Nah, itu dalam kondisi normal, dok. Normal dalam orang berpuasa. Tapi, misal orang itu tidak berpuasa, ya, orang itu katakanlah sering minum, tapi kok tetap rongga mulutnya ini, maaf ya kalau misalnya orang ngobrol tuh nggak nyaman gitu ya, karena bau nafas gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan dok ya. Bisa jadi ya hal tersebut merupakan salah satu gejala seseorang itu memiliki kelainan sistemik. Seperti yang tadi saya sampaikan ya dok ya, gangguan pencernaan atau GERD ya. Kondisi di mana asam lambung ini naik sehingga pasien itu reflux seperti itu. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang memiliki kelainan sistemik lain seperti gagal ginjal ya. Biasanya pasien-pasien yang memiliki gagal ginjal ya terdapat bau mulut gitu ya, atau pasien-pasien yang dia itu memiliki kelainan kencing manis dok atau diabetes. Nah, biasanya pasien-pasien yang seperti ini itu bau mulutnya itu tercium bau keton kayak gitu ya, bau asam gitu ya dok ya. Nah, itu yang perlu kita curigai gitu ya dok. Jadi tidak semua bau mulut itu normal gitu. Seperti itu dok. Kalau memang berarti pada kondisi normal ya seperti itu ya dok ya. Tapi kalau misalnya kondisinya ada ohisnya kurang baik, ketika misalnya orang tersebut tidak berpuasa, itu apakah boleh ya dok ya? Misal nih orangnya lagi, misalnya seorang perempuan, kemudian dia sedang waktunya sehingga tidak berpuasa, terus kemudian ketika dia berpuasa ternyata ada sakit gigi nih dok. Nah itu kan yang beredar di masyarakat sekitar adalah kamu kalau ke dokter gigi waktu waktu pas puasa itu membatalkan puasa loh. Itu bagaimana ya dok menurut pandangan dokter gigi Yani Puspitasari? Ya, baik dok. Memang ya, biasanya ada beberapa masyarakat yang mungkin masih meragukan ya hukum ketika kita berpuasa dengan perawatan rongga mulut di dokter gigi, gitu ya. Padahal sudah ada dokter panduan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia ya yang menerbitkan ya tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan eh, seseorang yang berpuasa dalam perawatan di kedokteran gigi seperti itu ya. Jadi nanti bagi masyarakat nih ya, bagi teman-teman Hacktalk ya, bisa di searching, bisa di googling ya, apa saja sih ya tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh MUI pada saat kita berpuasa terkait perawatan di kedokteran gigi seperti itu. Yang saya tahu ya dok, yang pertama adalah tambal gigi gitu ya dok ya, tambal gigi ya. Kemudian adalah tindakan-tindakan yang dia itu tidak memasukkan obat ya, tidak melakukan anestesi topikal seperti itu dok. Nah, dan banyak-banyak tindakan lain seperti itu. Jadi bagi masyarakat nggak usah khawatir deh ya, sudah ada peraturan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang perawatan di dokter gigi yang diperbolehkan pada saat orang puasa. Nanti bisa di googling deh dok, gitu. Baik, wah mantap sekali dok penjelasannya, jelas sekali.
Nah, nanti kalau misalnya dari pemirsa Sobat HU yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah sini ya. Silahkan bertanya. Nah, sambil nunggu ada penanya dari Sobat Husada Utama, saya mau nanya lagi nih dok. Ini kan tadi cerminan ya dok ya, rongga mulut itu sebagai cerminan dari kesehatan kita ya, kesehatan tubuh kita. Nah, sebenarnya tanda-tanda seperti apa sih dok yang harus kita waspadai, yang harus kita warning nih? Oh ini ada tanda-tanda misalnya ada misalnya, loh ini kok ada berdungkul-dungkul, terus kemudian kok ada ini. Nah, gejala-gejala atau tanda-tanda seperti apa sih dok yang harus kita waspadai sehingga kita bisa lebih prevent terhadap tubuh kita supaya nggak jadi stadium 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu mohon izin dok, mohon penjelasannya dok. Baik, terima kasih Dokter Alma pertanyaannya ya. Memang dok, Tuhan kita tuh luar biasa hebatnya gitu ya dok ya. Jadi bagaimana Tuhan ini memberikan semacam alarm gitu ya bagi tubuh manusia untuk memberitahukan, hey ini loh tubuhmu itu lagi nggak baik-baik aja. Itu luar biasa prosesnya ya. Jadi memang rongga mulut pun itu dibuat sedemikian kompleksnya ya sehingga bisa memberikan suatu informasi terkait kesehatan tubuh kita. Nah, apa saja sih dok sebenarnya yang perlu dikhawatirkan atau gejala-gejala apa saja yang sebenarnya perlu kita itu menjadi insecure gitu ya istilahnya ya. Saya ini kenapa ya kira-kira ya? Atau saya ini sakit apa ya kira-kira ya kita? Yang pertama dokter adalah gusi berdarah ya. Jadi orang-orang ya dok ya biasanya kan memang ketika kita menggosok gigi gitu ya, kadang kan kalau kalau ke apa ya kesemangatan ya terlalu bersemangat gitu kan memang bisa bleeding gitu ya. Nah itu sebenarnya kan masih normal. Tapi kalau misalnya gusi berdarah ini dia itu sifatnya spontan ya, jadi perasaan saya nggak ngapa-ngapain gitu ya, saya diem aja gitu. Kok tiba-tiba ada darah di gusi saya? Nah itu yang perlu di apa namanya curigai dok. Bisa jadi ya orang-orang yang memiliki gejala tersebut ya itu dapat di apa namanya dihubungkan dengan kelainan hematologi atau kelainan darah seperti itu dok. Nah kemudian ada lagi dok, gejala yang kedua adalah mulut kering ya, mulut kering dan juga sensasi rasa terbakar di rongga mulut padahal dia tidak punya ulcer atau lesi atau sariawan gitu ya. Padahal kalau dicek ya biasa aja gitu ya. Nah, bisa jadi dok kondisi seperti mulut kering, kemudian sensasi rasa terbakar. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan kelainan penyakit-penyakit endokrin dok. Ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya, seperti kencing manis ya. Kencing manis, kemudian hipertensi, seperti itu dok. Jadi biasanya pada orang-orang yang diabetes atau hipertensi ini, dia akan mengalami kelainan di rongga mulutnya berupa serostomia atau mulut kering. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya produksi air liur ya dok ya, karena ada kelainan endokrin tadi seperti itu. Kemudian dok ada lagi yang ketiga adalah luka atau sariawan yang tak gitu ya. Perasaan biasanya saya sariawan seminggu 2 minggu udah sembuh nih ya, tapi kok ini sudah berbulan-bulan, tapi kok ini sudah bahkan hampir 1 tahun kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah bisa jadi nih dok ya, sariawan atau luka yang ada di rongga mulutnya ini sudah mengarah ke arah keganasan seperti itu. Nah kemudian apa namanya yang keempat ya dok ya, gejala yang keempat itu bisa bau mulut ya, yang tadi ya kita sudah bahas sedikit ya tentang bau mulut ya. Jadi bau mulut itu nggak semuanya itu bersifat normal ya, ada bau mulut yang dia ternyata sifatnya patologis gitu ya, atau menandakan jika seseorang itu mengalami suatu gangguan di tubuhnya ya, seperti tadi gangguan pencernaan GERD ya, terus kemudian pada pasien-pasien yang gagal ginjal, kemudian pada pasien-pasien yang dia kencing manis atau diabetes, kemudian bau mulutnya atau apa namanya aroma nafnya itu bau keton seperti itu dok. Nah sebenarnya banyak banget dok tanda-tandanya yang memang penyakit-penyakit tertentu itu manifestasinya di rongga mulut seperti itu dok.
Wah, baik-baik sekali. Siap dokter, mantap. Keren-keren. Ya dok, izin ini dok, ini menyampaikan ada pertanyaan nih dari Mid Dentist Care. Ya, Izin ya dok, nggih, selamat monggo siang. Dok. Dok, saya izin bertanya. Ada teman saya tuh sariawannya nggak sembuh-sembuh sudah 2 bulan ini datang ke klinik, tapi masih belum sembuh juga. Itu gimana? Terus kemudian yang kedua, bibir saya tuh sering pecah-pecah. Itu gimana ya dok? Mohon Baik. arahannya dokter. Terima kasih atas pertanyaannya ya, kita jawab satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini sudah sariawan ya selama 2 bulan tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, seperti itu harus menjadi apa ya, suatu eh, kekritisan kita ya. Kenapa ya kok kira-kira sariawanku nggak sembuh-sembuh ya? Gitu ya. Jadi kita supaya meningkatkan self awareness ya, atau kesadaran pada tubuh kita. Kenapa ya orang biasanya kalau sariawan seminggu 2 minggu udah sembuh, kok ini 2 bulan. Nah, yaitu ya sariawan seperti itu harus segera diperiksakan ya, karena memang tidak semua sariawan itu bisa sembuh. Memang sariawan itu sifatnya tuh self limiting ya dok, atau apa namanya, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi ada beberapa faktor apa namanya, predisposisi atau beberapa faktor yang bisa memperberat gitu ya dok ya. Kita bisa menanyakan pada diri kita, sariawan nggak sembuh itu kenapa? Apakah kita itu sering menggigit-gigit sariawan itu, atau kita apa namanya, ada gigi yang tajam, kemudian gigi yang tajam itu terus melukai sariawan itu. Nah, itu yang kedua, apakah kita stres? Nah, ternyata dok, stres itu juga bisa memperparah kondisi sariawan dok ya, karena kondisi stres di dalam tubuh kita itu akan menghambat atau memperlama proses penyembuhan sariawan kita ya. Terus kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu, apakah masih ada kebiasaan merokok, konsumsi panas, makanan atau minuman yang panas. Nah, kebiasaan-kebiasaan sosial yang buruk ini juga dapat memperparah atau menghambat proses penyembuhan luka pada sariawan, dok. Nah, yang penting sebenarnya ya, dok, yang terpenting itu adalah mengevaluasi, dok, ya. Jadi mengevaluasi apakah terdapat perubahan ukuran, warna, peningkatan rasa nyeri, dan pendarahan spontan pada sariawan itu atau tidak. Ya, kalau keempat tanda-tanda tadi ya dialami oleh pasien ya, lebih baik pasien ini harus segera memeriksakan ya, karena keempat tanda itu bisa jadi sudah mengarah ke arah keganasan seperti itu dok. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tadi ya dok, kenapa ya kok bibir saya itu sering pecah-pecah gitu ya, atau bibir kering gitu ya. Istilah pecah-pecah pada bibir atau bibir kering, atau kalau di bahasa medis namanya cheilitis dok ya, atau keradangan pada bibir ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya beragam macam dok. Yang pertama ya adalah kurangnya konsumsi air putih ya. Nah, dok, di mulut kita ya, di bibir kita ya dok, di bibir kita itu dia itu apa namanya, ada kelenjar sebum ya, atau kelenjar minyak ya. Nah, kelenjar minyak ini dok juga membutuhkan yang namanya air ya, untuk terus diproduksi setiap harinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu konsumsi airnya kurang ya, otomatis sebum atau kelenjar minyaknya ini dia juga sedikit apa namanya, keluarnya. Sedangkan kita tahu kalau sebum atau kelenjar minyak ini fungsinya adalah untuk melembabkan bibir gitu. Terus kemudian yang kedua dok, apakah ada kebiasaan menjilat-jilat bibir? Ya, biasanya kan kadang kalau cewek gitu ya, nggak sadar gitu ya, bibirnya tuh dijilat-jilat gitu ya. Aduh, ini di bawah AC gitu kering gitu ya. Terus bibirnya dijilat-jilat. Padahal kebiasaan menjilat-jilat bibir itu bisa menyebabkan bibir itu mengalami cheilitis. Kenapa? Yang pertama tadi ya sudah saya jelaskan, jika bibir ini punya kelenjar sebum atau minyak yang fungsinya untuk pelembab. Nah, kalau dijilat-jilat otomatis kan hilang dok, ya kan? Otomatis kan hilang itu minyaknya. Jadi nggak bisa itu buat
buat ngelembapin bibir. Kemudian kembali lagi tadi, rongga mulut kita nih dok, itu tuh nggak bersih-bersih. Ada mikroorganismenya. Kalau misalnya bibir ini dijilat-jilat ya, itu bisa menyebabkan infeksi dok. Organisme yang ada di rongga mulut itu gitu. Nah, yang ketiga adalah apa punya kebiasaan buruk seperti mengelopek-ngelopek bibir. Nah, itu yang perlu ditanyakan ya, karena memang tidak ini ya, nggak bisa memungkiri ya, memang seseorang yang dia itu lagi banyak pikiran, lagi stres ya, lagi cemas, biasanya dia tuh nggak sadar kelopek-kelopek gitu loh dok, ya kan? Kelopek-kelopek, aduh bibirku kering, sering dikelopek gitu ya. Padahal tangan kita ini ya dok penuh dengan kuman ya, tangan kita ini penuh dengan kuman. Terus dengan ngelopek-ngelopek itu bukan berarti bibirmu nanti akan lembab gitu, akan apa ya, nggak kering, justru malah akan jadi kering karena dengan ngelopek-ngelopek itu tadi akan menyebabkan apa namanya luka dok di bibir. Nah, kemudian kena nih ketemu sama tangan kita yang penuh kuman. Nah, udah kan jadi infeksi dok. Datanglah itu, muncullah itu yang namanya cheilitis pada bibir. Gitu dok. Siap dokter, banyak terima kasih atas jawabannya dokter. Kemudian itu cheilitis itu bisa dicegah nggak sih dok? Gimana cara mencegah supaya nggak cheilitis gitu dok? Bagaimana cara mencegah supaya tidak cheilitis? Nah, ini tips juga ya nih buat masyarakat ya. Habis ini kan bulan Ramadan ya. Bagi umat muslim yang menjalankan pasti akan menjalankan puasa Ramadan. Nah, tipsnya itu apa saja? Yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan tubuh kita ya. Kalau misalnya kita itu Ramadan itu kan puasa 8 jam gitu ya. Nah, mungkin perlu dibagi nih dok, bagaimana cara konsumsi airnya supaya tetap 2 liter per hari gitu ya. Misal nanti buka puasa minum berapa gelas air ya, kemudian nanti habis terawih ya, kemudian sebelum tidur, dan yang terakhir itu waktu sahur ya. Jadi keempat waktu itu mungkin bisa bagi ya, kira-kira nanti saya berapa gelas ya supaya mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita sebanyak 2 liter tuh. Kemudian yang kedua, gunakan lip balm ya. Kalau misalnya nih kita para gadis-gadis ya, para cewek-cewek, para ibu-ibu gitu ya, memang kita tidak bisa apa ya, menjauh gitu ya, tidak bisa menghindari lipstick gitu ya, karena kan itu sebagai bentuk apa ya, estetik ya, untuk apa namanya, meningkatkan percaya diri gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja pakai lipstick ya, hanya saja perlu diperhatikan kandungan lipstiknya ya. Ketika puasa atau ketika kalian sedang mengalami cheilitis atau bibir kering, jangan gunakan lipstick yang dia itu matte ya. Jangan gunakan lipstick yang dia tuh matte, gunakan lipstick yang dia itu glossy gitu ya, ada kandungan minyaknya di dalamnya ya. Atau yang paling aman tuh menggunakan lip balm dok ya. Jadi dia itu fungsinya untuk melembabkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jangan atau hindari kebiasaan seperti menggigit-gigit bibir, menjilat-jilat bibir, atau bahkan mengelopek-ngelopek bibir. Seperti itu dok tipsnya. Baik, terima kasih atas tipsnya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Sobat HU. Dok, mau tanya, kalau di pipi bagian dalam itu suka luka-luka gitu, kenapa ya dok? Mohon arahannya dokter. Oke, di bibir bagian dalam ya, kenapa kok bisa luka-luka gitu ya? Lukanya seperti apa? Kayak sariawan gitu atau muncul merah-merah aja atau seperti apa ya? Nah, kita bahas satu persatu ya mungkin. Nah, kalau misalnya di bibir ya, apa namanya, suka muncul luka-luka, nah itu perlu dikembalikan ke diri kita ya. Kenapa ya kira-kira? Apakah saya sering mengkonsumsi makanan-makanan yang keras ya? Makanan-makanan yang keras sehingga itu dapat melukai bibir kita. Yang kedua, bagaimana cara atau pola
ya biasanya ada makannya cepat gitu loh dok, ya pengen pokoknya cepat selesai, atau mungkin dia itu dikejar waktu gitu ya, akhirnya apa, akhirnya sering tergigit ya, itu juga bisa menyebabkan luka di bagian bibir gitu ya. Terus yang kemudian yang ketiga perlu ditanyakan, apakah secara dia tidak sadar ya, ketika dia lagi ngelamun, dia lagi cemas, dia tuh suka gigit-gigit bibir, kayak gitu. Nah kan kadang orang nggak sadar ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah itu yang perlu ditanyakan ke diri kita, gitu dok. Seperti itu dok. Siap, baik. Baik, terima kasih dokter atas Ada jawabannya. lagi pertanyaan? Dok, mungkin terakhir pertanyaan dari saya ya dok, pribadi dok. Iya boleh Ini dok. perawatan apa saja sih untuk menjaga kesehatan mulut yang mana supaya tubuh kita itu nggak terkena penyakit sistemik yang seperti yang dijelaskan sama dokter Yeni tadi. Mohon arahannya dokter. Terima kasih. Baik ya, bagaimana sih tips dan trik kita bisa menjaga kesehatan rongga mulut kita gitu ya. Sebenarnya dok, apa namanya, eh menjaga kesehatan mulut itu ya, itu tuh sangat mudah ya dok ya. Dan itu sudah sering kita lakukan gitu ya. Hanya saja mungkin pada beberapa orang itu tuh prakteknya atau aplikasinya itu masih kurang tepat gitu ya. Contohnya adalah menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, mungkin ada beberapa orang yang oh pokoknya aku sehari sikat gigi 2 kali sehari gitu ya, sikat giginya waktu mandi pagi dan mandi sore gitu ya. Padahal waktu habis mandi pagi dia sarapan, waktu habis mandi sore dia makan gitu ya. Nanti ketika dia mau tidur nggak gosok gigi lagi. Nah itu kan sebenarnya sudah benar 2 kali sehari, hanya saja kurang tepat ya. Waktu-waktu yang tepat untuk menggosok gigi adalah yang pertama apa namanya, setelah sarapan ya, pagi setelah sarapan ya. Yang kedua adalah malam sebelum tidur. Nah itu adalah waktu yang tepat untuk kita menggosok gigi ya. Yang kedua adalah gunakan benang gigi atau dental floss dok ya. Kenapa kok saya menyarankan menggunakan itu ya, karena apa ya, menggosok gigi gitu ya, kadang tuh kan orang kan mut-mutan gitu ya, kalau pas lagi senang gosok giginya tuh semangat gitu ya, kalau pas lagi ngantuk gosok giginya tuh apa ya, malas gitu ya, males-malesan gitu ya. Sedang gosok gigi yang tepat aja belum tentu menghilangkan apa namanya, sisa-sisa yang ada di sela-sela gigi gitu ya. Jadi tetap harus diimbangi dengan pembersihan menggunakan dental floss ya. Kemudian yang ketiga adalah kunjungi dokter gigi ya, minimal 6 bulan sekali dok ya. Kemudian yang keempat adalah, nah ini yang paling penting dok, hubungannya dengan uh, kita bisa mengevaluasi kondisi rongga mulut kita dan kita hubungkan dengan kondisi sistemik. Kira-kira aku ada apa sih di rongga mulut kita? Yaitu dengan melakukan yang namanya samuri dok. Apa tuh dok kira-kira samuri? Kalau dengar samu tuh, oh ini ya geng motor gitu ya. Ya bukan ya dok ya. Bukan ya. Jadi samuri memang dia istilahnya hampir sama ya dok ya. Kan samuri ya. Apa namanya? Racing gitu lah, motor-motor gitu ya. Bukan ya dok ya, tapi memang istilahnya hampir sama, yaitu samuri. Dia kepanjangannya adalah periksa mulut sendiri dok ya. Jadi ya kita sebagai masyarakat tuh juga harus aware dok ya, nggak cuman yang diperhatikan itu apa ya, kesehatan wajah, kesehatan kulit ya, tapi juga kesehatan gigi kita ya, atau rongga mulut kita ya, dengan cara melakukan samuri itu tadi ya. Caranya gimana? Caranya yaitu kita ambil cermin dok, atau kita berdiri di depan cermin ya, kemudian ambil senter dok ya, ambil senter, kita periksa nih ya rongga mulut kita ya. Syukur-syukur kalau di rumahnya ada yang punya kaca mulut ya, itu bisa dilihat gitu secara keseluruhan. Tapi misalnya memang nggak punya, bisa pakai cermin dan juga senter aja dok. Kita lihat ya, ada nggak ya perubahan di rongga mulutku. Perasaan aku kemarin nggak punya tuh benjolan ini,
kok sekarang ada ya gitu. Nah, kesadaran-kesadaran itu dok yang dapat meningkatkan ya namanya prognosis lebih baik ketika seseorang itu ternyata punya kelainan gitu ya. Terus kemudian ya yang terakhir dok adalah menjaga pola makan, pola hati dan pola pikiran dok. Kalau dulu ya dok ya, kalau dulu kita memang kalau setiap health talk gitu ya, setiap edukasi itu kan kita edukasinya jaga pola makan, jaga pola makan. Sekarang ada 3 dok ya, pola makan, pola hati, sama pola pikir gitu dok ya. Ya, nggak menutup kemungkinan ya sekarang itu apa ya tingkat stres itu masya Allah ya dok ya. Kadang bahkan orang itu nggak sadar kalau dirinya tuh stres ya. Padahal stres tuh nggak cuma stres pikir, tapi stres fisik juga bisa gitu ya dok ya. Stres hati juga bisa gitu ya. Jadi ketiga itu dok, pola makan, pola pikir sama pola hati itu yang paling penting dok. Seperti itu dok. Siap dokter, baru informasi yang baru dan sangat bermanfaat dokter. Pola makan, pola pikir, sama pola hati ya dokter ya. Nah, mantap. Dokter, ini kan sangat amat menarik ya dok ya untuk live dan bincang-bincang health talk dengan panjenengan ini dok. Ini dok, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin karena apa. Nah, gimana sih dok caranya kalau misalnya ada pasien atau ada teman-teman dari Sobat HU ini yang mau bertemu atau konsultasi secara langsung di Usada Utama itu, Dokter Yeni ini praktiknya waktunya kapan aja sih dok? Ya, baik dok. Ini sekalian saya promosi ya dok ya. Ya, baik. Jadi bagi teman-teman ya, teman-teman Health Talk ya di seluruh Indonesia ya atau mungkin di Surabaya atau di Jawa Timur gitu ya, yang mau konsultasi tentang kesehatan gigi dan mulut khususnya di jaringan lunaknya ya, itu boleh bertemu dengan saya setiap hari Senin dan Kamis ya, jam 4 hingga jam 6 sore. Seperti itu dok. Baik dokter, berarti pas puasa Senin Kamis jam 4 sampai jam 6 Iya, waktu buka ya dok ya? iya baik dok. Bisa juga dok, nanti kalau misalnya konsul-konsul boleh, misal dok kejauhan dok, saya di Kalimantan, gimana nih saya? Boleh dok, konsultasi lewat Instagram atau sosial media saya yang lain gitu. Siap dokter. Cuman nanti kalau yang dari Kalimantan biar terbang ke Juanda nanti bertemu langsung di Usada Utama itu lebih mantap ya Iya, dok itu ya? lebih mantap dok, iya sekali-kali Iya. ya dok ya, sambil healing Senin gitu ya, sambil kulineran di Surabaya ini. siap dokter, karena beberapa pasien dari HU ini bukan hanya dari Indonesia saja ya Kak Alisa ya. Ternyata pasien dari Usada Utama ini juga kami juga pernah bertemu dengan pasien dari Filipina, kemudian kita Luar juga pernah biasa. bertemu dengan ya pasien dari United States of America. Jadi memang nasional, rumah sakit yang skala nasional tapi rasa-rasanya rasa Internasional, internasional begitu Masya ya dok ya. Allah, iya. Tapi tidak apa-apa Luar ya dok ya, biasa. kalau tiap hari Senin dan Kamis pukul 16.00 sampai 18.00 untuk konsultasi langsung dengan Dokter Yeni dari meskipun dari Papua, dari Flores, dari Makassar, Ujung Pandang, dan bahkan dari Singapura maupun Thailand, kalau bertemu langsung dengan Dokter Yeni di Usada Utama, tidak apa-apa ya dok ya? Boleh banget, boleh banget. Lebih enak memang kalau misalnya kita ketemu langsung, ya kan langsung bisa diperiksa nih ya, langsung rongga mulutnya seperti apa. Siap, dok. Begitu ya Sobat HU yang berada di seluruh dunia, di Indonesia terutama di Surabaya, Jawa Timur, dan Kalimantan, Sumatera, Papua, Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Monggo kalau ada yang berkenan untuk konsultasi secara langsung dengan Dr. Gigi Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut, khususnya pada jaringan lunak rongga mulut, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Usada Utama, Surabaya, pada hari Senin dan Kamis pukul 16.00 sampai 18.00. Begitu aja di ruangan lantai 2 ya dok ya? Baik, Lantai 2, G ke lantai 2. 12 ya dok. Baik, passwordnya kalau bertemu dengan dokter Yeni
Rumah Sakit Husada Utama lantai 2 ruangan 212A gitu ya dok ya. Iya dok, ya. Iya dok. Baik, Bismillah. Semoga banyak teman-teman Sobat HU yang segera datang ke Rumah Sakit Husada Utama ini. Nah, untuk itu mungkin ada simpulan yang akan disampaikan oleh Dokter Yeni sebelum kita tutup Health Talk pada siang hari ini. Oke, baik. Kesimpulan dari Health Talk kita siang hari ini ya, saya menghimbau untuk masyarakat luas ya, untuk seluruh ya, baik itu Gen Z maupun semua generasi lah ya dok ya, tingkatkan self awareness kita terkait kesehatan rongga mulut kita ya. Jangan abaikan karena rongga mulut kita itu sangat penting dan itu tadi dapat memberikan informasi terkait kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Seperti itu, Dok. Baik, siap dokter. Oke, di belakang saya ini bisa dilihat ya ruangan di Poligigi Rumah Sakit Husada Utama sangatlah cozy ya. Jadi kalau sudah masuk ke ruangan praktek, ruangan periksa itu bukan serem lagi ya dok ya, tapi sudah sangat-sangat cozy dan bisa menjadi second home buat pasien-pasien yang ada di sini. Pun kalau misalnya ada pasien yang dari luar negeri, dari luar kota, kita juga ada fasilitas untuk bermalam di Rumah Sakit Husada Utama di lantai 6. Begitu mungkin kita akhiri Health Talk pada siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Banyak terima kasih sekali Dokter Yeni atas ilmunya. Semoga ilmu menjadi ilmu bermanfaat dan bisa buat kami pribadi, buat kita semua, dan buat Sobat HU semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Alicia untuk Rumah Sakit Husada Utama. Setia melayani dengan kasih sayang. Baik, terima kasih Dokter Ahmad dan terima kasih Dokter Yeni atas kesediaannya untuk mengisi acara Health Talk kita kali ini. Nah, Sobat HU, nanti kita akan jadwalkan lagi ya untuk live IG. Nanti bisa DM kita mau topik apa lagi. Seperti itu ya Sobat HU. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Yeni dan Dokter Ahmad sudah mau mengisi acara live IG kali ini. Baik, mungkin saya akhiri juga dari Rumah Sakit Husada Utama. Nanti kita janjian lagi ya dok untuk Health Talk kembali. Terus kita juga janjian untuk ketemu di ruang konsul. Seperti itu ya. Baik, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.